Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal satu pulau di negeri ini untuk hidup makan 1 bulan bangsa Indonesia itu cukup satu bulan. Diambil 1 hari lah untuk 1 bulan bangsa Indonesia cukup. Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit. Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa yang disebut Wilwatita. Nah kebetulan saya itu di samping rajin baca buku-buku, saya itu pernah pengalaman mati 2 kali ya, 3 hari. Dari sanalah saya baru seyakin-yakinnya bahwa besok di dalam alam kematian itu tidak seperti diceritakan pada waktu hidup ini, ya, karena konsekuensi logisnya itu dibawa oleh otak pada waktu berbentuk sukma. Di Quran sendiri kan juga dikatakan bahwa sesungguhnya nanti manusia itu akan dibangkitkan di bumi ini. Iya. Jadi surga nggak masuk akal kalau di langit. Langit itu tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ya cuman sudah menjadi doktrin gimana ya langit. Iya. Ya itu teori ribuan tahun yang lalu masih ngotot disampaikan di zaman milenium. Ya, repotnya seperti itu ya. Rame-rame orang pada bicara tentang Ratu Adil, bicara tentang Satrio Piningit hingga harta karun Bung Karno. Menurut pandangan subjektivitas saya, justru spiritual ketika diarahkan ke sana membuat bangsa kita menjadi pemalas dan penghayal. Tidak seperti layaknya di Cina, di negara-negara maju yang lainnya, menggunakan spiritual, kekuatan leluhurnya, aksi nyata, konkret yang bermanfaat untuk dunia. Mereka lahirlah penemu-penemu, peneliti-peneliti hebat. Apa tanggapan yang terkait hal itu? Ratu Adil, Rat itu bumi, Adil jelas ya. Adil itu adalah keseimbangan, keselarasan, keserasian. Jadi pada waktu bumi itu sudah dalam titik tertentu membutuhkan keselarasan, keserasian yang akan dibawakan oleh seseorang. Bahasa saya seseorang. Nggak mungkin inisiatif itu berangkat tadi 2 kali ya. Dari 2 orang bersama-sama, tahu-tahu saya ingin membuat kamera, orang 2 bareng-bareng, nggak mungkin, mesti dari seseorang. Buh nalika mandi di sungai atau di kolam, gambar saya kok ada. Kalau begitu, kalau saya membuat kaca untuk menangkap gambar orang bisa kali ya gitu ya. Baru dikembangkan yang lain-lainnya gitu ya. Jadi oleh karena itu adil itu adalah suasana dan setiap kurun waktu tertentu. Itu kenapa jam itu kok mesti angka 12? Yang membuat jam itu juga nabi menurut saya, ya toh? Seluruh dunia loh. Betul. Jam itu sampai 12. Nah, 13 itu dari rekayasa baru ya. Jam 1 siang, tapi 12 dimanapun, artinya orang yang membuat itu sinarnya adalah petunjuk dari Sang Maha Gaib untuk supaya hidup tertata dan rapi. Nah, hari ada 7 bulan wong Jawa mengenal yang namanya pitonan. 7 tahun windu, 70 tahun rata-rata umurnya orang. 700 tahun mau tidak mau zaman harus ganti. Nah, pada waktu zaman harus ganti dan semua manusia masih dalam kegelapan pemikiran, itulah berkhayal mendambakan suatu sosok yang namanya Ratu Adil dan Satrio Piningit. Kalau dulu zaman Satrio Piningitnya mungkin Tuhan Yesus, Satrio Piningit, Bung Karno, Satrio Piningit, Abraham, Satrio Piningit, mungkin seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu bisa Satrio Piningit itu bisa ke semua orang yang kemudian
apa tuh namanya, dipilih Tuhan, bisa ke semua orang? Bisa, ya? bisa. Tidak hanya satu orang gitu. Tidak hanya satu orang. Jadi untuk sebagai masternya mesti satu orang. Oh, masih satu orang. Tapi kepada siapa saja bisa. Oh iya. Kepada adik-adik juru kamera, Iya, paham, juru paham, lighting, paham, ini paham. mungkin bisa saja. Ya, dah. Jadi memang dalam kondisi zaman tertentu dipilihlah satu orang terbaik barangkali. Lah, gitu ya. itu sudah hukum sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu ya. Kemudian saya pengen tahu, selama mendalami dunia spiritual ini, kira-kira ada nggak yang pengalaman yang sangat misterius, tidak masuk akal, yang kemudian itu sampai terngiang-ngiang sampai saat ini, tidak bisa dilupakan? Itu ada nggak kira-kira? Saya dulu yang namanya gaib itu kan sama sekali tidak percaya. Sama sekali tidak percaya. Karena memang sangat rasional barangkali dulu. Iya, dulu sangat nggak seneng gitu, karena waktu kecil kegemaran saya itu nonton film koboi, nonton film Roma yang gua gagah itu. Iya. Gara-gara sebuah gong, makanya saya simpen satu gong itu untuk mengenang kecil saya. Setiap hari tertentu Mbah Putri itu selalu menyiapkan saji-saji untuk gamelan-gamelan itu, wayang-wayang juga. Gong itu namanya Mbah Jinggo. Itu senangannya itu rujak uyup gitu. Lalu Mbah Grono itu buto raksasa gede itu, Kombokarno itu senangannya dawet. Nah, suatu saat Mbah Jinggo itu dikasih rujak. Nah, saya anak kecil umur 3-4 tahun kan pengen saya minta pada Mbah Putri minta rujak, saya dicowototin gini enggak boleh, itu untuk Mbah Jinggo tuh. Batin saya besi gini minta rujak, dikasih, masa 7 juga dikasih. Jam 10 siang saya tidur di bawah gong, kaki saya tak tumpang nih gong gitu, ayo nesu ada batin wesi mau saya iso nesu, keluar harimau deh, kau gede harimau. Makanya rumah saya di sini di depan ada gambar harimau tuh, Kelihatan mata doir. iya, siang jam 10 itu keluar harimau, waduh ngejar saya lari, terus lari ke tempat tidurnya Mbah Putri di Sanan Wetan Blitar sana. Terkencing-kencing di situ tuh, nggak ada macan gitu. Baru sadar bahwa hidup manusia itu seyogianya berdampingan dengan gaib itu. Karena gaib itu diadakan sebelum kita ada. Betul. Dan sekarang saya semakin sadar, sebelum manusia tercipta, bumi tercipta, gaib disiapkan dulu. Kalau di dalam kitab suci namanya malaikat, ada malaikat, ada maha malaikat. Nah, maha malaikat itulah yang mempunyai kewajiban kontinu ya untuk menjaga ekosistem. Misalnya Ibu Ratu Mas Laut Selatan, seluruh tokoh-tokoh besar di Pulau Jawa selalu terikat dengan sana. Artinya tidak takluk dengan saya, tidak, selalu sadar bahwa itu adalah power yang tinggi, yaitu baik kerajaan Mataram kuno ya, mulai dari yang Sultan Agung, dari Jogja, dari Solo, itu pasti membuat yang namanya Songgo Buwono. Dari situlah beliau itu selalu berkomunikasi secara batin, dan beliau pun juga bisa memenuhi yang dikehendaki. Dan saya punya bukti bahwa tahun 2008 di pantai selatan saya membakar 3 dupa untuk mohon kepada Sang Maha Pencipta, mudah-mudahan berkenan Ibu Ratu Mas Laut Selatan memberi tahu kepada kami berdua dengan adik saya, itu untuk berupa foto aja. Saya foto pada waktu itu belum mesin HP, masih kamera gini ya, clak gitu, hasilnya bersayap kayak emas gitu, ya, keluar dari laut gitu, yang dipajang di Puri ya. Ya, saya pajang di Puri sana itu. Jadi karena apa? Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Tahun 65 sebenarnya armada 7 Amerika itu sudah berada 7 kilo dari Cilacap. Rencananya kalau Bung Karno itu akan memerintahkan kepada pengikutnya, siapa yang berpihak kepada saya di belakang saya, yang tidak senang kepada saya berhadapan dengan saya. Oleh
Barat dibagi senjata dua-duanya A lawan B. Kalau sudah tembak-tembakan baru mereka mendarat. Di pantai selatan ini saya menyimpan dokumennya yang dikirim, saya punya murid di Amerika namanya Dr. Baker sama Yudit ya, dulu belajar tentang Jawa di sini. Dikirim fotonya bahwa di pantai selatan itu ada seorang putri berjalan pakai baju hijau kelip-kelip cantik begitu tahun 65, sehingga kapal itu nggak jadi mendaratkan, itu nggak jadi, lalu mundur lagi. Nah coba bayangkan, mulai Aceh sampai Irian Barat itu kalau di Eropa itu 13 negeri deh. Di sini satu negara. Kalau untuk menjaga negara yang kaya ini butuh angkatan laut berapa triliun dolar untuk membiayai itu. Cukup Ibu Ratu Mas Selatan aja wong Jawa ngebong dupo teluru bangsane ning mburi ngono tentara tok. Iya, oke. Sebuah pemikiran yang sangat luar biasa dari yang Jatikusumo. Nanti ini menjadi dokumentasi yang akan dilihat oleh anak cucu kita. Ya, yang sekarang gini, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber penderitaan manusia itu yang menjadi sumber penderitaan manusia secara umum adalah sistem. Ya, selama sistem itu masih tidak dirubah secara frontal dengan istilah revolusi, tidak akan selesai. Perubahan itu harus secara komprehensif dan holistik ya. Iya, betul ya. Karena apa? Karena sejak tahun 65 sampai sekarang masih banyak orang yang punya kepentingan, keuntungan untuk memanfaatkan kekayaan negeri ini. Padahal satu pulau di negeri ini untuk hidup makan 1 bulan bangsa Indonesia itu cukup satu bulan. Diambil 1 hari lah untuk 1 bulan bangsa Indonesia cukup. Tapi sampai sekarang masih seperti ini. Dan ini harus kembali ke era nanti Majapahit. Karena di Majapahit itu diatur sedemikian rupa yang disebut Wilwatikta, wilayah kota dan ramba ya. Nanti ditata jumlah penduduknya sekian ya. Tiap kelompok tuh misalnya 60 juta. Misalnya saya 60 juta, lalu saya melahirkan, anak saya melahirkan lagi, harus pindah dari ring itu, di luar ring itu. Satu rumah di sana, ada pun tiap hari makan di sini boleh, tapi harus mendirikan rumah di sana. Jangan sekarang melumpuk padat ya sisi Pulau Jawa ini amblek kabotan wong kayak gedung-gedung gitulah. Terus ramba adalah wilayah di mana di itu ada sawah, ada kebun, ada pertanian, ada perkebunan ya. Hidup dari situ dan sistem gotong royong. Misalnya di Singosari hasilnya langsep, ditumpang hasilnya padi. Sekali tempo kita barter di situ ya. Gitu ya. Kebetulan kemarin itu Bung Karno itu memang hebat. Kemarin itu saya nemu koin di tahun 1947. Jadi Bank Blitar gitu, Bank Blitar, tapi tidak ada rupiahnya. Bank Blitar itu ada koinnya, tidak tahu nemu. Terus oleh adik saya, Pak ini harus disimpan di dompetnya Bapak gitu. Jadi Bung Karno pada waktu itu untuk merdeka harus berani mandiri. Nek perlu nggak duit dewe, kasaran gitu loh ya. Nah, sekarang kalau bisa kita printing money sendiri. Iya, sekarang itu kan akhir-akhir ini kita di remote sama tuh.